Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mana saja Anda berada saat ini. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain hadir kembali menemani Anda tentunya dalam sebuah program yang akan memberikan edukasi seputar dunia kesehatan ataupun juga informasi-informasi dari dunia psikis dan lain-lain. Dan seperti biasa programnya adalah Solusi Menuju Sehat. Solusi Menuju Sehat akan memberikan informasi ataupun inspirasi kepada Anda di mana Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami interaktif bersama narasumber untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan informasi yang akan kami berikan. Setiap minggu ada informasi yang berbeda dari tema yang berbeda tentunya. Dan kali ini dengan tema yang agak sedikit berbeda, namun juga masih berkaitan dengan dunia kesehatan, yaitu penyalahgunaan narkoba di masa pandemi COVID-19. Saya sudah bersama dengan Mbak Novianti SPC MPC. Beliau merupakan psikolog di bagian rehabilitasi BNN Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Halo Mbak Novi. Halo Mas Andar. Kayaknya makin seger terus ya. Oh iya, seger ya. Ini luar biasa sekali Mbak Novi sudah hadir. Mbak Novi ini juga berkali-kali kita undang untuk menjadi narasumber ataupun juga dulu pernah memberikan informasi sebagai host ya, di dunia kesehatan. Ini juga merupakan salah satu bagian terpenting untuk Anda pemirsa yang ada di rumah. Karena kenapa? Bahwa penyalahgunaan narkoba terutama di bagian di kalangan remaja ataupun anak-anak juga sekarang sedang mewabah dan makin marak-maraknya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, kita tidak tahu bagaimana perkembangannya saat ini. Nanti Mbak Novi akan memberikan informasi secara langsung ya. Tapi Mbak Novi, ini terkait dengan bagaimana perkembangan narkoba atau penyalahgunaan narkoba di masa pandemi COVID-19. Mbak Novi, tentunya di BNN Kota Palu sudah tahu ya gimana perkembangannya. Seperti apa sekarang? Bisa diceritakan sedikit sama pemirsa yang ada di rumah? Ya, baik, terima kasih Mas Andar. Jadi begini, kenapa saya mengangkat materi ini gitu kan? Karena waktu dulu sebelum pandemi, kami itu kebanyakan kasus-kasus yang kami hadapi itu adalah tentang penyalahguna anak sekolah gitu. Anak sekolah. Nah, sekarang pada di masa pandemi itu trennya berubah. Dalam arti tren berubah itu adalah ketika yang datang ke kami saya berbicara yang datang ke kami ya, ke BNN Kota Palu gitu. Yang datang ke kami itu adalah kebanyakan orang-orang usia-usia bekerja, usia-usia dewasa, usia-usia produktif yang menyalahgunakan ini. Nah, ketika kami tanyakan alasan kenapa menggunakan gitu kan, ternyata salah satunya adalah karena pandemi ini, kaitannya dengan pandemi. Karena terjadi PHK secara massal gitu kan, akhirnya orang menjadi stres. Nah, pelariannya ketika orang menjadi stres itu salah satunya adalah menggunakan narkotika ini. Makanya ini kan perlu kita waspadai bahwa ini seperti gunung es yang tampaknya sedikit saja di luaran, tetapi ternyata setelah kita lebih jeli melihat itu ternyata banyak sekali orang menggunakan dengan alasan seperti ini. Sebetulnya kan kita tanya lebih dalam lagi ya pemirsa dan juga Mbak Novi mengenai bagaimana penyalahgunaan narkoba di masa pandemi COVID-19, peningkatannya seperti apa, dan juga mungkin sedikit akan mengawali tentang bagaimana sih tugas psikolog di BNN kota ataupun provinsi gitu ya, Badan Narkotika Nasional kepada pengguna narkoba ini seperti apa. Tapi pemirsa, tahan dulu, kita akan break sejenak untuk mengikuti azan maghrib di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami dalam Solusi Menuju Sehat. Oke pemirsa, kembali lagi di Solusi Menuju Sehat atau SMS bersama saya Iskandar Zulkarnain. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pemirsa mengenai penyalahgunaan narkoba di masa pandemi COVID-19 bersama Mbak Novianti SPC MPC, merupakan bagian rehabilitasi di BNN Kota Palu. Mbak Novi, jadi memang kalau bicara tentang bahaya narkoba atau penyalahgunaan narkoba ini sudah jadi makanan sehari-hari Mbak Novi ya di BNN Kota tentunya. Karena kerjanya itu. Karena kerjanya itu. Tapi Mbak Novi ini adalah bagian dari psikolog di bagian rehabilitasi di BNN Kota Palu. Artinya tugasnya adalah menjadi konseling atau apa sama pengguna narkoba ini atau seperti apa? Baik Mas Andar. Jadi tugas saya yang utama itu adalah mengasesmen dan mengkonseling. Sebelum dikonseling kita asesmen dulu, cari tahu nih orang itu penggunaannya seberapa, kenapa dia menggunakan narkoba, keluarganya seperti apa. Jadi asesmen itu dilakukan untuk bisa mengetahui hukuman apa yang diberikan atau mungkin rehabnya tingkat gimana atau gimana? Ya, jadi bukan hukuman sih, lebih ke kita mengakses orang itu untuk
tindak lanjut selanjutnya apa gitu. Apakah rawat jalan atau rawat inap. Tapi kalau untuk hukuman tidak. Kalau di rehabilitasi sama sekali kita tidak ada hubungannya dengan tim hukum gitu. Kami tim medis yang akan mengasesmen orang sampai di mana kecenderungan orang itu menggunakan, sampai seberapa parah orang itu, sehingga ketika kita sudah dapatkan, kita bisa menganalisa atau mendiagnosa, oh orang ini parah nih, udah ketergantungan, berarti harus dirawat inap. Kalau dia hanya baru coba pakai atau pemakaian sedang begitu, kita bisa rawat jalan. Rawat jalan itu kayak melapor begitu, kita jadwalkan dia seminggu 3 kali datang atau 2 kali datang seperti itu. Di bagian konseling psikolog, di bagian rehabilitasi, apakah semuanya adalah psikolog atau tidak semua orang berperan sebagai psikolog profesinya? Baik, di rehabilitasi itu ada yang sebagai konselor, ada yang pure tapi tidak dari psikolog begitu. Jadi mereka dilatih untuk menjadi konselor. Iya, jadi intinya adalah asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui tindakan apa selanjutnya akan diberikan kepada pengguna penyalahgunaan ini agar nantinya bisa tepat dan bisa dia setidaknya tahu apa yang harus dilakukan sehingga pengobatannya juga bisa lebih juga, efektif gitu ya. Efektif, ya. Nah kita beralih pemirsa ke bagaimana penyalahgunaan narkoba di masa pandemi COVID-19. Mbak Novi, tentunya kalau di BNN Kota setiap hari ngurusnya orang yang menyalahgunakan narkoba ya. Pastinya. Nah kalau di masa pandemi ini peningkatan atau keberadaan penyalahgunaan narkoba sendiri gimana, Mbak Nov? Terutama untuk di Kota Palu sendiri ya. Baik, jadi sebenarnya kita tidak bisa juga bilang peningkatan, tapi lebih ke kecenderungan. Kecenderungan atau alasan-alasan seseorang menggunakan narkoba itu lebih banyak karena, oh kamu menggunakan narkoba kenapa? Oh karena saya udah kehilangan pekerjaan, atau saya sulit sekali mencari pekerjaan, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Sulit sekali mencari uang untuk di pandemi inilah. Tapi kan kalau kaitannya sulit mencari uang, kenapa narkoba? Iya, karena kan itu pakai duit juga ya, pakai duit juga. Dan nggak murah mestinya. Nah, kita kembali lagi ke hukum bahwa manusia itu memang lebih sifatnya lebih suka ke arah yang nyaman dan meninggalkan ketidaknyamanan. Jadi ketika seseorang itu merasa tidak nyaman dan akhirnya banyak pilihan-pilihan untuk merasa nyaman, dan salah satunya adalah orang dengan salah langkah itu menuju ke narkoba. Tapi biasanya orang-orang seperti ini adalah orang yang memang dulunya pernah menggunakan. Itu jadi tidak bisa kita patok semua bahwa ketika orang tidak ada kerjaan terus larinya ke narkoba. Tapi setelah kami teliti bahwa ini orang dulu pernah menggunakan, terus setelah bekerja tidak menggunakan lagi, bersih gitu, dan tiba-tiba kena masalah, akhirnya dia larinya ke situ. Lebih rata-rata seperti itu. Orang masih bisa merasa nyaman padahal dia sudah melalui rehabilitasi ataupun juga hal-hal yang mungkin jauh lebih lama dari pengobatannya ya, dibandingkan dia akan kembali lagi ke situ. Kenapa orang bisa lebih memilih, Mbak Novi? Ini kan sebagai psikolog gitu ya, untuk bisa lebih merasa nyaman, menikmati sesuatu yang sebenarnya dulunya dia sudah merasakan dampaknya begitu ya, dari mungkin rehabilitasi, karena rehabilitasi juga bukan sesuatu yang membuat nyaman mestinya ya, dan lain-lain. Kenapa dia bisa kembali? Apa yang bisa mempengaruhi orang untuk bisa kembali lagi? Nah, jadi manusia itu kan cara menangani masalahnya itu berbeda-beda. Ada orang ketika mendapatkan masalah itu senang. Kenapa? Karena masalah ini kan untuk diselesaikan. Ketika dia sudah bisa menghadapi itu, dia akan lebih tangguh ke depannya. Tetapi ada orang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya itu dan larinya ke yang dia tahunya adalah ketika saya stres dulunya, saya menggunakan narkoba dan saya merasa nyaman pada saat itu. Tapi setelah zatnya hilang gitu, kembali lagi, malah ada pengaruh baru gitu atau dampak baru dari penggunaan itu. Misalnya setelah zatnya hilang, biasanya orang menggunakan sabu kan pertama euforia, seneng gitu kan, soalnya happy gitu, makanya mereka menggunakan. Tetapi kalau zatnya sudah hilang itu mereka akan merasa lemas, ngantuk, terus malas ngapa-ngapain lah, tidur aja seharian. Terus kadang-kadang kalau yang sudah sering seperti itu biasanya persendian itu yang sakit gitu ya? Nah itu kan yang mereka akhirnya merasa tidak nyaman, akhirnya pakai lagi gitu loh. Jadi itu seperti semacam berulang-ulang. Berarti gitu. Jadi kecanduan lagi artinya, yang artinya memang tidak nyaman, tapi karena daripada tersiksa tidak menggunakan, lebih baik menggunakannya. Akhirnya bisa jadi nyaman. Muncul gitu. Masalah baru yang tadinya dia hanya untuk fun, tetapi karena sifat narkoba itu adalah bikin adiksi atau bikin kecanduan, atau pokoknya kalau kita sudah pakai terus akhirnya kita ingat lagi ya, kayaknya waktu dulu saya pakai itu kayaknya nyaman deh, saya mau pakai lagi deh. Nah, padahal
dia lupa gitu loh dampak yang pernah dulu dia rasakan seperti apa ketika dia akhirnya direhabilitasi, itu lupa gitu loh. Karena kadang-kadang memang sebagian orang yang sudah pernah menggunakan terus tidak menggunakan lagi, kita kadang-kadang tanya alasannya kenapa, kangen sama rasanya itu gitu loh. Kadang-kadang rasa yang pernah ada rasa gitu. Yang pernah ada, ya. Jadi itu alasan dari mereka. Karena saya pengen lagi gitu loh merasakan rasanya itu. Gitu. Ini tentunya Mbak Novi juga menyampaikan seperti ini pemirsa, karena juga memang bagian konseling gitu atau asesmen di BNN Kota gitu yang menangani orang-orang pengguna narkoba. Tapi pemirsa, kalau berbicara tentang bahaya narkoba yang kita tahu bersama bahwa memang di masa pandemi ini apa-apa jadi sulit dan lain-lain. Nantinya juga untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya ataupun juga ingin berkonsultasi, silakan di 0451 452 414 atau nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda di 0812 432 43522 pemirsa. Nah, Mbak Novianti sebagai seorang psikolog pastinya tahu bahwa di masa pandemi ini juga apa-apa susah. Kemudian juga alasan menggunakan narkoba sebenarnya bukan alasan yang pilihan yang tepat gitu untuk dipilih ya. Kita tahu juga pemirsa bahwa yang namanya narkoba itu bukan barang yang murah ya, dan orang juga terpaksa harus membelinya karena memang sudah kecanduan begitu. Nah, di masa pandemi ini kan apa-apa jadi susah begitu. Apalagi mau beli, jangankan itu ya, jangankan narkoba, mau beli kebutuhan sehari-hari aja susah gitu. Tapi saya juga pernah membaca sebuah artikel Mbak Novi bahwa di masa pandemi ini justru penyalahgunaan narkoba itu makin meningkat. Kalau di Kota Palu sendiri bagaimana peningkatannya? Sebenarnya karena kita tidak mensurvei, jadi saya agak ini untuk mengatakan bahwa itu meningkat. Tetapi rata-rata kalau usia-usia produktif yang sudah bekerja, nah biasanya alasannya itu kenapa menggunakan? Ya karena seperti saya bilang tadi, karena misalnya saya kehilangan pekerjaan, karena apa-apa ini jadi saya stres gitu, istri bla bla bla. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan mereka tidak nyaman, akhirnya larinya ke sana. Meskipun mereka nggak pernah mikir bahwa itu kan beli pakai duit. Mereka paling jawabnya enak aja, iya sih, tapi ya gimana, maksudnya saya pengen begitu untuk menghilangkan rasa tidak nyaman saya, rasa atau stres nyaman. itu. Gitu. Karena dia sudah merasakan nyaman menggunakan itu ya. Masih banyak lagi pemirsa pertanyaan yang akan saya lemparkan ke Mbak Novi. Mumpung kita ini sedang membahas penyalahgunaan narkoba di masa pandemi COVID-19. Namun kita tahan dulu Mbak Novi, kita ke jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, kembali lagi di Solusi Menuju Sehat bersama saya Iskandar Zulkarnain. Kita masih bersama dengan Mbak Novianti SPC, seorang psikolog di bagian rehabilitasi BNN Kota Palu. Mbak Novi, ini kita kembali lagi tentang posisi Mbak Novi sebagai bagian rehabilitasi. Artinya Mbak Novi adalah orang yang bisa memberikan konseling gitu ya, ataupun tadi penjelasan Mbak Novi memberikan keputusan atau tindakan apa yang sebaiknya atau efektif diambil ketika orang menyalahgunakan narkoba. Selama berada di BNN sendiri, selama beberapa bulan di masa pandemi ini, menurut Mbak Novi, tahun udah pandemi itu. Iya, dari tahun 2020 kan, 2019 akhir di sana, masuk di Palu awal 2020. Bagaimana perkembangan orang melakukan konseling ataupun asesmen yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya mungkin? Apakah ada peningkatan ataupun juga hanya biasa-biasa saja? Kalau peningkatan sih sebenarnya tidak, karena kan kalau kita itu bekerja kan berdasarkan target, tetapi ini juga di Kota Palu ya. Khusus di Palu. Tapi lebih ke yang seperti ini, trennya yang masuk ke BNN itu kalau dulu itu kan mungkin karena nggak sekolah, jadi anak-anak sekolah mungkin tidak terdeteksi karena mungkin di rumah masing-masing. Tetapi yang terjadi penangkapan atau apa saja itu kebanyakan usia-usia produktif, dalam arti usia-usia bekerja, dan kebanyakan juga alasannya itu adalah karena stres dengan masa pandemi ini, karena mungkin apa-apa sulit, atau ada juga yang alasannya karena seperti saya bilang tadi dipecat dari pekerjaannya, atau lebih sulit lagi mencari pekerjaan begitu. Jadi lebih ke situ trennya, karena memang yang sekarang ini banyak klien kami adalah yang seperti itu, dari usia-usia produktif. Dari mengambil keputusan saja sebenarnya sudah salah ya. Udah susah cari pekerjaan, udah dipecat, malah mengeluarkan duit lagi. Nah, itu gunanya di BNN. Orang kan mungkin berpikirnya gini, masuk BNN ditangkap dong kita. Nah, saya di sini kebetulan mensosialisasikan bahwa tidak seperti itu. Biasanya gini, orang itu takut ke BNN karena aduh nanti saya ditangkap. Padahal kalau dia pengguna dan dia udah ingin berhenti, ya udah datang aja ke BNN. Mbak, saya pengguna,
saya mau direhab gitu. Oke, kita asesmen dulu prosesnya. Jadi asesmen itu dilakukan untuk mengetahui proses hukumnya atau tindakan apa kan yang harus bukan proses Tidak hukum proses berarti. hukum, tapi ini orang akan dirawat jalan atau rawat inap. Oke, gitu. Berarti ketika pengguna narkoba ini melaporkan, dia tidak akan mendapatkan hukuman. Sama sekali tidak, jaminannya tidak Kecuali kalau dia ditangkap menggunakan narkoba oleh dan polisi. ada barang bukti, dia pasti ditangkap dan itu lain cerita. Nah, tapi kalau dia walaupun habis menggunakan terus saya mau sembuh ini, saya nggak mau seperti ini. Oke, kita proses asesmen, terus habis itu nanti kita lihat apakah dia dirawat jalan atau rawat inap. Gitu. Keputusan yang diambil memang bagi penyalahgunaan narkoba sebenarnya sangat baik ya. Pemerintah juga sudah memberikan peraturan ataupun undang-undang proses hukum yang dimana meringankan juga para pengguna apabila ingin kembali ke jalan yang benar begitu ya. Karena memang informasi-informasi kalau kita lihat selebritis ataupun juga masyarakat-masyarakat, tokoh-tokoh, orang-orang yang berpengaruh gitu yang menggunakan narkoba yang akhirnya ditangkap tangan gitu ya. Dengan barang bukti mereka harus dihukum berapa tahun. Tapi beda lagi kalau ketika mereka melaporkan. Diri. Sebenarnya itu adalah langkah yang sangat baik pemirsa. Jadi mungkin yang belum tahu ini juga bisa memberikan informasi kepada pemirsa. Nah, Mbak Nov, ini kita masih berbicara tentang bagaimana penyalahgunaan narkoba di masa pandemi. Tadi kita sudah tahu bahwa ketika orang akan di-asesmen, yang artinya ditahu langkah selanjutnya apa yang harus diambil. Tingkatannya seperti apa untuk bisa mengetahui untuk bisa mengetahui setelah dia ini apakah berat atau ringan, ada proses apa lagi yang harus dia lalui? Jadi gini, ketika kita sudah asesmen, kita biasanya orang yang kategorinya ringan itu misalnya dia baru 2-3 kali pakai, itu ringan gitu. Tetapi kalau sudah rutin begitu kan, 1 minggu 1 kali dia tuh harus pakai, kalau enggak, nah itu sudah mulai ke intensif. Nah ada juga yang sudah 2-3 kali dalam seminggu, nah itu sudah ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, prosesnya itu harus dirawat inap. Dan rawat inap itu tidak ada di Kota Palu, adanya di Tanah Merah Badoka. Tanah Merah atau di Badoka. Tanah Merah itu di Samarinda, Badoka itu di Makassar. Itu balai besar milik BNN, itu akan ke sana dan harus masyarakat tahu bahwa itu gratis. Ketika di sananya kan selama misalnya 6 bulan selama rehabilitasi itu gratis. Namun proses dari misalnya Palu menuju Makassar itu ditanggung keluarga gitu untuk transportasinya ke sana. Tetapi ketika sudah sampai di sana diterima oleh balai besar itu gratis, tidak ada bayar apapun. Gitu. Mbak Novi, ini ada yang bergabung bersama kami lewat line telepon, kita langsung terima saja dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi informasinya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terputus. Halo. Tanhar Lapamoro. Baik, assalamualaikum Pak. Mohon maaf suaranya kurang jelas di. Ketergantungan itu bagaimana? Saya salah satu guru bimbingan dan konseling. Baik, Bapak mohon maaf dengan Bapak siapa di mana Pak? Halo Pak. Halo Pak. Iya, Bapak dengan Bapak siapa di mana dulu Pak sebelumnya? Tanhar Lapamoro. Iya. Jalan Dewi Sartika. Baik. Guru SMA Negeri 3 Palu, guru bimbingan dan konseling. Iya. Baik. Tadi pertanyaannya apa Pak? Boleh diulang sekali lagi Pak? Ya. Pertanyaannya diulang sekali lagi, silakan Pak, kurang jelas tadi. Kan begini, kan di sekolah itu kan ada anak tergantungannya dengan narkoba, utamanya ekstasi, minuman keras. Ya solusinya gimana dok? Bunda. Iya, baik Pak Anhar. Terima kasih. Bukan dokter ya, tapi psikolog ya. Terima kasih Pak Anhar sudah bergabung bersama kami. Ini juga mungkin ingin mendapatkan informasi ya, karena mungkin tidak semua bagian bimbingan konseling di sekolah itu adalah seorang psikolog. Kita sekarang membahas tentang bagaimana perkembangan narkoba ataupun juga orang yang melakukan misalnya dari minuman keras dan lain-lain di lingkungan sekolah untuk remaja. Dari segi ilmu yang Mbak Novi dapatkan sebagai seorang psikolog, ada cara nggak untuk bisa menangani itu agar mereka juga sadar dan juga bisa mengurangi gitu? Baik, jadi begini, kan kita itu sudah membentuk satgas di sekolah-sekolah. Satgas narkoba gitu. Satgas narkoba. Jadi ketika ada anak yang terdeteksi gitu kan, ketika ada anak yang terdeteksi menggunakan narkotika, maka dekatilah anak tersebut dan disarankan untuk bagaimana kalau kamu dirawat di BNN seperti itu. Jadi kamu tidak akan dipenjara, tidak akan proses hukum, tapi kamu benar-benar akan diobati di sana begitu. Nah,
daripada maksudnya ini bagaimana ya penanganannya lebih baik dibawa ke BNN dan itu jaminannya adalah tidak dipenjara. Intinya seperti itu. Iya, tapi Mbak Novi untuk bisa memberikan kenyamanan kepada anak ini untuk bisa mengaku dan betul-betul insaf begitu ataupun tobat ya dengan apa yang dia sudah lakukan, karena kan nggak semua orang mungkin dia direhabilitasi karena kedapatan atau mungkin dia ke BNN karena memang ketahuan gitu, tapi kalau tidak ketahuan kan susah untuk bisa memakai itu. Tapi ditahan dulu sebentar karena kita akan jeda pariwara berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Solusi Menuju Sehat, masih dengan tema penyalahgunaan narkoba di masa pandemi COVID-19 bersama seorang psikolog, Mbak Novianti SPC MPC. Beliau merupakan bagian rehabilitasi di BNN Kota Palu ya. Ini ngomongnya harus SPC MPC gitu ya. Bagian psikolog. Mbak Novi, masih dengan pertanyaan yang tadi nih. Sebenarnya untuk memberikan efek kesadaran ataupun mereka memang benar-benar tobat gitu dari segi konseling, apa yang biasa psikolog lakukan untuk mereka benar-benar sadar, karena kan untuk membuat orang itu tidak menggunakan lagi kan agak susah ya, karena bisa jadi setelah dia direhabilitasi dia bisa saja melakukan lagi seperti yang Mbak Novi bilang tadi di awal. Ya, jadi begini Mas Andar, memang ketika orang sudah direhabilitasi kami tidak pernah mengatakan dia sembuh. Oke. Tapi pulih. Karena kalau sembuh berarti total begitu kan. Tapi kalau pulih itu bisa saja nanti suatu saat akan kembali, tapi bisa jadi juga tidak gitu. Nah, makanya kami katakan itu pulih. Nah, bagaimana caranya gitu untuk supaya orang itu misalnya sadar. Setiap orang itu kan penerimaannya berbeda-beda. Tapi yang kami lakukan biasanya begini. Kita lihat apa penyebab orang ini menggunakan narkotika gitu loh. Biasanya kalau anak-anak yang broken home, orang tuanya bercerai, biasanya mereka memang menggunakan itu karena begini, mereka ke temannya, terus saya stres ini orang tua aku bla 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 bla. Terus dia biasanya lari ke temannya yang sama juga gitu. Yang sama yang maksudnya juga orang broken home. Nah, kebetulan temannya ini biasanya sudah menggunakan. Coba kamu pakai ini deh, nanti kamu rasanya nyaman. Akhirnya karena dorongan untuk merasa nyaman itu tinggi sehingga dia mencoba. Terus dia merasa oh iya nyaman ya, tapi dia tidak pernah tahu dampaknya itu seperti apa. Itu kalau kalau misalnya orang dari anak atau dari broken home, maka kita konseling anaknya itu apa yang kamu inginkan dari orang tuamu, apa yang kau inginkan terjadi dengan orang tuamu gitu. Setelah itu kita komunikasikan juga dengan orang tuanya, ini loh penyebabnya ini. Jadi kita semacam family terapi gitu kan untuk melihat begitu bagaimana solusi terbaik. Dan solusi terbaik itu bukan kita yang berikan loh, tetapi kita mediasi, fasilitasi mereka nyamannya harus seperti apa, karena kadang-kadang permasalahan itu kan tidak harus semuanya bisa diselesaikan dengan kemauan mereka, tetapi ada alternatif lain. Misalnya begini, orang tua sudah percaya kan, bukan rujuk, kan nggak mungkin kan sudah punya pasangan yang lain, tapi bagaimana begitu diminimalisir stresnya itu, misalnya mungkin sudah misalnya pisah, tetapi bagaimana tetap memperhatikan begitu dari pihak ibu, dari pihak bapak. Jadi itu lebih kita ketekankan sehingga anak-anak itu tidak merasa betul-betul sangat kehilangan seperti itu. Ini juga berarti memang memberikan efek kesadaran kepada para pengguna narkoba, tidak seperti membalikan telapak tangan semudah itu begitu. Artinya banyak proses, banyak hal yang harus digali dulu sehingga mengetahui akarnya gitu. Jadi itu tadi cuma salah satu contoh kalau misalnya orang broken. Bisa jadi juga broken yang hal yang lain juga cara penanganannya berbeda-beda begitu. Jadi tidak serta-merta begitu semua penyelesaiannya tidak. Tapi kita makanya cari akarnya seperti Mas Andar bilang tadi. Cari akarnya, terus setelah itu nyamanmu kalau ini di permasalahan harus diapakan begitu. Jadi dia akan bercerita begini. Nah, dari situ kita sudah kita mediasi mereka untuk supaya lebih bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan kita yang menyelesaikan, tapi kita memediasi. Karena kalau kita yang pilihkan alternatif untuk mereka, itu kan versinya kita. Kita nggak tahu versinya mereka seperti apa. Jadi tetap kita memperhatikan kenyamanan dari klien seperti itu. Untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan lewat line telepon yang sudah ada di layar televisi Anda 0451 452 414 atau di 0812 43 243 522 pemirsa. Masih bersama dengan Mbak Novi untuk penyalahgunaan narkoba di masa pandemi COVID-19.
Sedangkan tidak pandemi, untuk mengurusi orang-orang yang menyalahgunakan narkoba itu ribet. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Tentunya perkembangan narkoba di masa pandemi pun tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Artinya tidak ada pengurangan atau terputus. Malah saya juga membaca di beberapa daerah justru ada peningkatan. Mungkin itu juga karena masalah kehidupannya yang mungkin dari segi pekerjaan di PHK atau mungkin cari-cari pekerjaan sampai nggak dapat gitu. Malah ini kebutuhan jalan terus ya. Keuangan menipis tapi kebutuhan tidak berkurang gitu, tetap bertambah terus. Mungkin itu juga menjadi salah satu karena biasanya keputusan diambil seseorang karena mempengaruhi psikologinya yang seperti apa. Seperti itu ya Mbak Novi ya. Kalau untuk perkembangan narkoba atau penyalahgunaan narkoba di masa pandemi ini, kalau kita lihat kan tadi kita sudah membahas untuk mereka-mereka yang umur-umur produktif begitu di kalangan sekolah ataupun remaja ataupun mereka yang mungkin baru-baru nikah. Kalau di kalangan orang tua gitu, pernah ada yang menggunakan narkoba, maksudnya baru gitu menggunakan? Ada. Yang usia 60-50 itu ada. Baru menggunakan? Iya. Karena itu kan terutama yang mereka gunakan itu adalah yang sabu. Sabu itu kan sifatnya stimulan ya. Jadi informasi yang bukan cuma salah. dana juga stimulan ya, sabu juga. jadi karena informasi yang salah gitu kan. Seolah-olah itu, jadi mereka nggak tahu gitu. Memang pada saat kita assessment mereka nggak tahu kalau itu ilegal gitu. Pakai sabu itu yang mereka tahu, ketika saya pakai itu saya kayak kuat, mecahin batu itu kuat gitu kan, karena profesinya adalah ya buruh kasar. Seperti itu, ya. Jadi mereka merasa kuat. Jadi ketika informasi, kamu kalau mau kuat pakai ini. Ada orang yang datang dan menginformasikan itu. Jadi mereka pakai dan iya ya, maksudnya kayak pekerjaan itu enak gitu. Tapi mereka tidak pernah diedukasi dampaknya bahwa setelah itu kamu akan lemes, ngantuk, sehingga dari dampak itu kami ingin cari lagi. Begitu terus saya akhirnya sampai menjadi kecanduan begitu. Sayang banget ya, karena memang dia sebenarnya mau ingin kerja saja untuk mencari penghasilan, apalagi mungkin kalau yang buruh kasar ya, mungkin pas-pasan ya untuk mencari keluarga, tapi akhirnya harus terjerumus ke hal-hal yang seperti itu ya. Biasa kalau seperti itu apa tindakan dari Mbak Novi sendiri, kan selalu pasti ada konseling atau assessment? Jadi selalu seperti ini. Seseorang bisa di-konseling, bisa di-assessment, itu tergantung bagaimana orang itu menuju ke BNN. Apakah dia ditangkap? Waktu itu kasus itu dia ditangkap. Jadi kita hanya ini kisah nyata juga ya, salah satu cerita. Iya, jadi itu kita hanya assessment untuk lanjut ke persidangan. Namanya TAT, tim assessment terpadu. Kita karena dia pas waktu ditangkap ada barang bukti, jadi kita tidak bisa rehabilitasi, dan juga rehabilitasi itu kalau usia sudah 45 ke atas kita tidak tangani. Karena istilahnya bodohmu sendiri udah tua masih pakai kayak gitu. Kita lebih yang usia produktif yang kita tangani. Yang masih bisa diselamatkan untuk membangun bangsa karena gitu. Karena ini aset negara gitu. Kalau udah yang 60 gitu udah ya udahlah maksudnya. Karena salah pemahaman sebenarnya, bukan karena keinginan awal tapi karena salah pemahaman di awal. Ada juga kasus yang maksudnya dia sudah sampai dari remaja sampai usia 60 tahun itu menggunakan karena kecanduan tadi itu. Jadi diapain aja, direhabilitasi udah bolak-balik tetap seperti itu. Nah, itu udah kalaupun ditangani tapi sudah berbayar begitu. Itu hanya pulih berarti nggak sembuh ya? Hanya pulih setelah direhabilitasi tapi nggak sembuh gitu. Iya, begitu. Jadi sudah sampai ada bahkan itu sudah sampai kejiwaannya terganggu, ada banyak. Karena itu kan mempengaruhi perkembangan otak juga ya? Iya. Ini luar biasa sekali ya kalau kita tahu bahwa perkembangan COVID-19 dengan angka yang positif saja sudah bikin stres, apalagi dengan menggunakan yang seperti itu, bikin tambah stres lagi. Mungkin kalau seandainya terjadi salah satu di keluarga Anda, stres itu pasti akan muncul ya. Dan semoga itu tidak terjadi di keluarga Anda atau orang-orang di sekitar Anda, karena memang circle yang baik juga bisa memberikan suasana hati yang baik begitu Mbak Novi. Mbak Novi, tadi kalau kita sudah bercerita tentang bagaimana pengalaman ataupun Mbak Novi sebagai bagian konseling ataupun rehabilitasi gitu di BNN Kota. Kalau saya dengar berarti kebanyakan orang menggunakan narkoba itu karena memang dia punya circle ataupun juga ada masalah hidup yang memang dia dapatkan gitu, yang dia alami. Tapi ada nggak orang menggunakan narkoba padahal dia have fun saja, padahal dia nggak punya masalah duit, masalah keluarga dan lain-lain. Kalau dari pengalamannya Mbak Novi ya sebagai konselor. Kalau pengalaman saya itu ada. Jadi dia pakainya itu ya karena dia mungkin kelebihan duit gitu. Bukan mungkin ya, kelebihan duit itu pertama. Jadi kita harus ketahui juga bahwa pengguna narkotika itu ada yang sifatnya rekreasional. Rekreasional itu berarti dia menggunakan hanya untuk have fun.
untuk maksudnya setiap minggu, oke, atau setiap bulan ketika kumpul-kumpul sama teman, happy nih, pakai gitu. Hanya sekedar itu namanya sifatnya rekreasional seperti yang Anda tanya. Ada yang situasional, penggunaannya situasional, misalnya dia stres dengan keluarganya, atau dia stres dengan istrinya, atau dia stres karena tidak dapat pekerjaan. Jadi situasi itu yang membuat dia akhirnya untuk menggunakan. Ada juga orang yang karena ketergantungan akhirnya mau tidak mau tubuh ini meminta untuk terus menggunakan narkotika, karena kalau dia tidak gunakan itu dia merasa tidak nyaman, ya sendinya sakit lah, sakit kepala, apa semua, lemas badannya dan semua, akhirnya dia harus menggunakan itu. Aduh, ini sayang banget ya, karena memang pemahaman dan edukasi kepada pemirsa tentang bahaya narkoba terutama di masa pandemi COVID-19 sangat penting. Jadi pentingnya orang-orang di sekitar juga untuk bisa mendampingi gitu ya, bisa memberikan keputusan untuk bisa mencari sesuatu yang lebih bermanfaat dan menyenangkan, apalagi di masa pandemi. Mbak Novi, yang terakhir, untuk bisa menyampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, memberikan sedikit pemahaman bahwa mereka-mereka yang mungkin sudah menggunakan narkoba ataupun ingin sembuh, ataupun misalnya hal-hal agar bisa melewati masa-masa itu, gimana nih? Silakan. Baik, terima kasih Mas Andar. Jadi ketika kita sudah terjerumus dengan narkotika, tidak usah panik, silahkan antar diri Anda atau keluarga. Kalau sudah dewasa, antar diri sendiri bisa, atau kalau di bawah usia, diantar oleh orang tuanya ke BNN untuk kita lihat bersama apakah seseorang ini menggunakan di kategori mana, dan kita akan berusaha untuk mengobati, menyembuhkan, dan itu adalah gratis, memulihkan, memulihkan. Dan gratis. Dan itu gratis, tidak berbayar pemirsa. Ini mumpung pemerintah ingin menanggung ya. Kalau sudah tua harus sendiri diaturnya. Biasanya kalau sudah ini bayar sendiri. Iya, dan sebenarnya banyak kebijakan yang sudah diberikan pemirsa, apalagi untuk Anda yang sudah menggunakan dan menyalahgunakan berarti. Dan kemudian juga di masa pandemi COVID-19 ini tentunya banyak hal sebenarnya yang bisa memberikan kita kebahagiaan jauh lebih banyak selain menggunakan narkoba. Tinggal seperti apa circle Anda atau lingkungan Anda, dan bagaimana Anda sendiri memaintenance diri Anda untuk bisa lebih berguna untuk masa depan Anda dan juga untuk orang lain. Di masa pandemi COVID-19 ini tentunya penyalahgunaan narkoba sangat tidak diharapkan ya, karena selain masalah COVID-19 yang belum selesai, masalahnya adalah penyalahgunaan narkoba yang tidak berkurang, dan tentunya mungkin Anda salah satu yang akan memberikan masalah itu, dan tentunya keberadaan Anda merupakan satu hal yang artinya bisa disembuhkan begitu, untuk bisa memberikan kebanggaan tersendiri buat diri Anda dan juga keluarga, apalagi bangsa Indonesia. Dan Mbak Novi, terima kasih hari ini sudah mendampingi saya di sini memberikan informasi kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di SMS atau Solusi Menuju Sehat. Semoga pengguna narkoba di Kota Palu ataupun Provinsi Sulawesi Tengah bisa berkurang. Amin. Kerjaan orang-orang BNN juga bisa berkurang sedikit untuk bagian konselingnya ya, karena banyak yang sudah tidak menggunakan. Dan semoga Indonesia dan Kota Palu Sulawesi Tengah terbebas dari yang namanya narkoba. Saya Iskandar Zulkarnain pamit undur diri, sampai berjumpa di Solusi Menuju Sehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap jauhi narkoba.